Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus ini dusun Iting, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam makiniki kembali kita hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul untuk kita berharap mendapatkan kemuliaan, keberkahan, terutama dengan asbab menuntut ilmu, dan kita berzikir kepada Allah SWT. Tentu mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Oleh karenanya mari kembali kita awali majlis niki dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma a'inna ala qiyamil lail wa nawwir qulubana binuri zikrika warzuqna lazzatal munajah fi sujudina waj'alna minal qaimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu salisu was-samanun, bab yang ke-83, fi fadli salatil lail, menjelaskan tentang keutamaan solat malam. Tersebut malam ketika terbit matahari, datang maghrib, datanglah malam sampai terbit fajar subuh. Sehingga seandainya terbagi telu malam niki arak teparan sepertiga malam pertama, kedua dan terakhir. Seandainya langan jam 6 sampai jam 5 subuh, misal seandainya subuh jam 5, berarti waktu malam niki arak 11 jam. Terbagi telu, berarti pada telu jam kira 40 menit. Jam 6 sampai jam siwak 40 menit, niki malam sepertiga pertama. Dari jam 9.40 sampai jam sekit lebih, niki malam sepertiga kedua, dan sepertiga terakhir 1 lebih, itu jam 2 sampai subuh. Niki. Nah, waktu-waktu solat di waktu malam, fadlu salatil lail, solat malam. Nabi makna solat malam niki ni solat-solat yang dikerjakan di waktu malam, terutama solat tahajud. Arak teparan solat tahajud tentu dilakukan setelah solat isya dan bangun dari tidur, jadi tinduk bejulu. Terus arak masih teparan solat malam niki solat witir yang khusus dikerjakan di waktu malam dan selesai sembahyang solat isya.
dan jumlahnya satu rakaat ya, paling ringan, paling sedikit okay. Lagu lemu tetap tiap malam misal witir serakaat, maka makruh hukum okay. Maka paling minimal ya 3 rakaat, paling luwih 11 okay. Dan cara prakteknya, pelaksanaannya bisa 2 cara okay. Pertama dengan cara terpisah, 2 rakaat, setelah niki 1 rakaat. Barat sekarang terpraktekan. Atau cara kedua dengan digabung, 2 rakaat tergabung serakaat, jadi 3 percis barat sembayang maghrib. Bisa tasyahud, tidak ada tasyahud awalnya, okay. Langsung jawab nabiara rakaat ke-3. Tetapi yang paling abdal adalah dipisah okay. 2 rakaat, setelah niki rumbuk serakaat salam. Arat masih teparan solat malam niki yang bisa dilakukan di malam hari, solat hajat atau solat taubat atau solat istikharah atau solat tasbih okay. Solat tasbih tentu abdal masih malam, tapi beda lemun tegawe di siang hari okay. Solat tasbih lemun siang hari 4 rakaat sekali salam, dibaca 300 kali tasbih. Lemun ke malam 2 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat okay. Dan tentu utama solat malam niki yang kita sering dengar istilah solat tahajud okay. Solat tahajud minimal 2 rakaat okay. Maksimal tanpa batas. Tapi Nabi SAW selalu terbiasa mempraktekkan 11 lah, ya, 12 rakaat dan ditutup dengan witir okay. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, solat witir niki adalah solat yang wajib okay. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah maka solat witir wajib, sehingga perhitungan lemon arak dengan yang pidyah okay. Solat mengikuti mazhab Abu Hanifah maka terhitung dia 6 waktu, yakni terhitung dengan solat witirnya okay. Nabi kelebihan solat malam, ayo dalil-dalil jak terbahas okay. Amma minal ayati faqaulu ta'ala, adapun termasuk ayat-ayat okay. Dari sekian banyak ayat-ayat tergabung terkumpulan yang berkaitan dengan fadilah solat malam okay. Ayat pertama, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail, sungguhnya Tuhanmu mengetahui ya, bahwasanya engkau berdiri menunaikan, jadi dan pelunggu sami seandainya tunaian solat malam ketika banyak orang tidur istirahat dan tok itu ngasuh penidam, Allah tahu okay. Adna min sulusai lail, kurang dari 2/3 malam, berarti 2/3 lemonone 1 malam niki sanden terbagi 3 berarti 2/3 2 pirayarin anggaplah langan jam sekek sampai jam subuh 2/3. Niki ayat atau dalil tentang fadilah solat malam pertama, jadi menjelaskan tentang solat malam. Faqauluhu ta'ala, ayat kedua, inna nasyiatal laili, sungguhnya orang yang bangun di waktu malam, hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, yakni lebih kuat okay. Asyaddu wat'an, lebih kuat, maksudnya menggugah jiwa. Orang yang bangun malam niki tentu jiwanya beda kanca dengan lolos okay. Sisa milik kuat jiwanya ya, rasa semangat dalam beribadah. Wa aqwamu kilah, dan lebih
kuat atau lebih tepat ya, kila membaca. Jadi saat solat malam tentu lebih khusyuk, lebih tenang, lebih jelas bacaan. Inti ni beda solat yang dikerjakan di waktu malam kanca siang. Sehingga orang-orang sufi lebih banyak dia napiaran memanfaatkan waktu malam untuk bermunajah kepada Allah, sebab malam itu waktu yang sunyi, waktu yang tenang, waktu yang kebanyakan orang lalai kepada Tuhannya, lalu dia bangun, maka saat itulah Allah memuliakannya. Rumus dalam ibadah ni ke ganjaran beda-beda tergantung kemampuan, tergantung kesulitan, kepayahan. Lemut sembayang di waktu malam yeloan ganjaran kembek karena isengkah. Dulu pada masa awal Islam solat malam niki wajib. Lagu ia berat terus sehingga tidak menjadi wajib, menjadi sunnah. Solat tahajud niki awal wajib, solat malam. Niki surah Al-Muzammil ayat 6. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Niki dalil atau ayat kedua tentang fadilah solat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji, yakni menjauh sisi mereka alias perut-perut mereka dari tempat tidur. Kini jauh dari tempat tidur maksud dia bangkit bangun untuk menunaikan solat malam yang seharusnya malam niki untuk waktu istirahat, tetapi dia gunakan untuk menjauh dari tempat tidurnya untuk beribadah kepada Allah. Wa qaulu ta'ala, firman Allah dalil yang keempat, amman huwa qanitun ana al-lail. Amman huwa qanitun ana al-laila, niki orang yang taat di pertengahan malam. Jadi saya bangun di waktu malam ya termasuk dari orang yang qanit, ya, yakni orang yang patuh, orang yang taat, yakni solat malam sengken tegawe doang patuh, apalagi ibadah-ibadah mudah-mudah tegawe sengke doang igawe. Nah sebalik gampang doang dinbu gawe, apalagi malik berat sengke. Maka insyaallah jadi tolak ukur seandainya tetap terbiasa bangun malam, insyaallah kita termasuk orang yang qanitun, taat, patuh, maka ibadah yang lain insyaallah lebih mudah. Wa qaulu azza wa jalla, ayat yang kelima, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang di waktu malam kepada Tuhan mereka sujjada wa qiyama, yakni mereka sujud ya, wa qiyama, dan ya bangun solat ya, berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulu ta'ala ayat ke-6, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Surah Al-Baqarah 45. Kila sebagian mufassir mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, salat nepi kenen. Dalam ayat ini minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kila dikatakan hiya qiyamul lail, maksud dari solat niki sebagai sarana untuk minta pertolongan kepada Allah, yakni qiyamul lail, bangun di waktu malam. Yusta'anu bis sabri, ya, ia meminta tolong bis sabri dengan sabar, ala mujahadatin nafs, terhadap memerangi jiwa. Seandainya yang pelunggu sami berdua masalah, pasti menandakan kita butuh saran. Berdua masalah pasti terlemah, maka pasti butuh pertolongan. Maka siapa yang bisa memberi pertolongan tentu yang paling kuat, paling kuasa, paling sogeh. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika temu musibah, ketika terdait saran masalah,
maka sak pertama dulu sabar dulu, tahan. Saya ingat lemon tendek sabar, pasti entah putus asa, pasti entah ucap saura, pasti entah gawe pegawaian yang jauh dari petunjuk Allah SWT. Maka sabar, tahan, sehingga tidak kita ucapkan kalimat yang tidak pantas, tidak kita melakukan perbuatan yang tidaklah. Setelah itu wassalah, sembahyang. Yeah. Wa minal akhbar, 6 ayat sebagai dalil tentang keutamaan dari solat malam. Selanjutnya Nabi kelebihan dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum. Syaitan itu mengikat di atas tengkuk, kenekok salah satu daripada kalian, iza huwa nama, ketika orang itu, salah seorang dari kalian itu nama, tidur, salah seuqadin, dengan 3 ikatan, ya. Ajarin saya saat tidam pasti datang setan mengikat tengkuk kita dengan 3 ikatan, ya. Ada kembe tegatang, ya. Yadribu makana kulli uqdatin, ya. Setan itu menepuk, memukul tempat setiap ikatan itu, ya. Jadi sambil terikat, sambil setan ini berkata, alaika lailun tawilun, ya. Engkau wajib atasmu lailun tawil, yakni malam yang panjang. Semata ni bilu malam, mai tidamlah, ya. Parkut ni kan, maka tidurlah atau maka merekutlah, abau masih, ya. Parkut maka tidurlah. Ayo unin setan ni sambil terikat kena kok, ada yang tak jelap ngase, sehingga membisiki setan ni bilu malam penidam, tidurlah. Fa in istayqaza, maka jika ia bangun, niki seanden, ni kan setan niki menggoda, mengikat telu ikatan bun surup tidam legu dengan niki ngase. Wa zakarallaha ta'ala, dan di samping ngase ya zikir rendah, dia nampak meleng-meleng doa, okay. Bacaan doa, okay. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi, doa, okay. Atau dek tapal, alhamdulillah masih ingat Allah, alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah tulak nyawa, okay. Para kejap terlolos, okay. Ayah bun doa niki mengatakan alhamdulillahi ahyana ba'dama amatan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, okay. Berarti yang pelunggu sami saat istirahat, saat tidur niki pada barak dengan saat mati. Lamun dengan mati den bau telawan ngerau, senden bau tetenya, okay. Barak dengan mati, harap dengan ngeros kaja dengan tinduk, apapun ini ketuan tinduk imai penidam, okay. Barat nikilah gambaran orang mati. Maka Allah berkehendak apakah kita bisa bangun lagi atau tidak, maka sebagai bentuk rasa syukur bertengase alhamdulillah. Sekuat-kuat manusia pasti tinduk, okay. Amun dik tinduk mati no, okay. Kenapa? Karena butuh istirahat. Nah bu pas yang pelunggu sami makin istirahat, bu syukur alhamdulillah mau tengasih. Saya nggak luek dengan saat tinduk dek ngasih. Ayo bu tersuruh sendek teman istirahat, ingat zikir kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amuta, gitu. Atau bismillahirrahmanirrahim, baca selekur kali, insyaallah aman harta,
aman jiwa raga, aman langan segala ruan fitnah-fitnah, terutama penyakit-penyakit yang tak nampak yang bisa hadir di waktu malam. Ketika ia bangun dan berzikir kepada Allah, in halat. Niki khol kedua in halat, yakni terlepas, uqdatun, yakni terlepas satu ikatan, baru terikat tengkuk isi setan, labu ngase, maka satu ikatan itu terlepas. Fa in tawaddaa in halat uqdatun, dan jika ia berwuduk, ngasen pun berwuduk, maka terlepas ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun, maka jika dia lanjut solat, maka ikatan yang ketiga terlepas. Berarti aman telangan ikatan daripada syaitan. Fa asbaha nasyiton, maka sebab ngase zikir, terus kedua wudu, setelah niki pun sembayang, maka fa asbaha nasyiton, maka di waktu pagi itu dia akan bersemangat, seger, thayyiban nafs, yakni jiwa yang nyaman atau yang baik, enak rasa pas di waktu pagi. Wa illa, jikalau tidak, asbaha khabisan nafsi kaslan, bisa jadi di waktu pagi itu khabisan nafs, yakni jiwa yang buruk, kaslan, malas, ngase telah mbek zikir malik. Setelah niki wuduk ndek, sembayang ndek, buk lain terus, kaslan, malas ibadah, malas taat. Niki saya sebut malas niki malas gawe ibadah. Namun malas dunia, biasa bersemangat terus, bersemangat tapi yang dimaksud niki adalah malas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Niki inti. Lamun solah ili awal pagi niki dengan ibadah, insyaallah aman sampai terus, bersemangat sampai lagu. Lamun awal dan solah milu pegawaian ibadah seterus niki, di reward jaga niki, dia narak tenaga, dia arak semangat. Wa fil khabari annahu zukira, disebutkan indahu rajulun, di sisinya ada laki-laki yanamu, ia tidur kullalail, setiap malam, hatta yusbiha, sampai pagi. Faqala zaka rajulun, maka Nabi bersabda, zaka rajulun bala syaitan fi uzunih, itu laki-laki ia tepenek kentok si setan. Saya lolos sampai waktu duha misal, berarti kentok loang niki, loang poing, ia jari wisin setan, itu acer itu penek, ia ton menek setan, berarti setan itu menek aja, beton menek di telinga orang-orang yang lolos. Wa fil khabari, dan di dalam hadis yang lain, annali syaitan, bahwasanya bagi syaitan itu sa'utan wa la'uqan wa zaruran. Dia setan itu memiliki cairan, wa la'uqan, yakni jilatan, nyelet-nyelet, wa zaruran, dan serbuk. Fa iza as'atal abda, maka apabila setan itu meniup atau menuang cairan atau meniuplah al abda akan hamba, sa'a khuluquhu, buruk akhlaknya. Wa iza la'iqahu, dan apabila setan itu menjilatnya, zariba lisanuhu bisyarri, maka tajam lisannya dengan keburukan. Berarti saya
ucapan lengiur berarti dia sudah dicelet alias dijilat-jilat oleh syaitan. Ya berarti okay, tanda. Wa idza zarrahu nama laila hatta yusbiha, dan apabila syaitan itu menaburkan kepada hamba nama lail, ya tidur di waktu malam sampai hatta yusbiha, sehingga sampai pagi. Berarti tanda namun lolos sampai pagi, ya, dan tidur pun sampai pagi, maka itu tanda bahwa syaitan itu menaburkan serbuk, ya, water apa sirap gitu, sirap, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, rakaatani yarka'uhumal abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang oleh hamba itu beribadah dengan 2 rakaat itu artinya dia solat 2 rakaat fi jawfil lail, di pertengahan malam atau di waktu malam, mau pertengahan kedua, ketiga, terakhir, itu lebih baik baginya minad dunia wa ma fiha, dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia yang kita cari dari bangun tidur sampai tidur lagi, okay? Sampai terlupa ibadah, ternyata di sisi Allah lebih solat 2 rakaat solat malam daripada dunia dan seisi. Betot mau hasil niki alama ila akhirat, karena tempat, ya, memberi pahala ganjaran bukan di dunia tetapi di akhirat. Seandainya pun mau elik dunia, itu hanyalah balasan yang ibarat niki DP sekedik. Seandainya syukur terombok nikmat, terombok nikmat ni nyalah mana dunia lemak tahu tak 1,000,000% lah elek akhirat. Okay. Seandainya pelunggu sami berdoa, ya Allah mudah selamat, terkabulan selamat ni dunia, itu pun hanya sebagian kecil pengabulan ni dunia. Sisanya tempat pengabulan yang hakiki adalah di negeri akhirat. Sehingga ketika ada orang yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan nasilu doa, dia terkabulan dunia, ternyata di akhirat dia tak terkabulan, bergeropukan doa-doa yang dia panjatkan yang tidak dikabulkan oleh dunia. Sehingga mereka berkata, nenek kaji syukur ndek kabulan layak doa kelek dunia, meniruan kenikmat pengabulan doa oleh negeri akhirat. Maka dan salah berdoa silap berdoa sebanyak-banyaknya meskipun ndek terkabulan. Tapi pada hakikatnya apapun yang kita minta, pasti Allah kabulah. Cuman cara pengabulan ini beda-beda. Kadang kita meyakini saran terkabulan lama terlangkuk motor, tebing motor. Langkuk kepeng, tebing kepeng, yaran terkabulan. Padahal makna pengabulan di sisi Allah ketika kita minta motor misal, nah Allah berikan sesuatu yang lain yang oleh Allah itu lebih baik. Nane motor yelon sayam sibuk burung ibadah ya sempeda bayo, sempeda niki bagian dari pengabulan Allah. Atau ndek temu sempeda sehat niki adalah bagian dari cara Allah mengabulkan doa kita. Apa kena bodi mobil, motor, harta, gundim sehat, intin sehat. Nah, dia napa sekadar sehat tu nah, ada tenda apian. Saran sehat niki mata sehat bisa melihat, sehat mata. Napa endah telinga bisa mendengar, yaran sehat. Kaki bisa melangkah, sehat kaki. Tetapi apakah mata ini melihat yang baik-baik? Belum tentu. Maka ia botanunas afiat. Aden baik penantang niki melihat sak solah-solah sesuai dengan petunjuk Allah. Telinga sehat wal afiat, bin sehat berdengah, bin mendengar sak solah. Kaki sehat wal afiat, aden bau lampak ke tempat-tempat yang baik. Maka di dalam tuntunan agama Islam, fungsi mata adalah melihat yang baik-baik. Kalau fungsi matanya sekadar melihat,
berarti apa-apa detail. Maka apa yang Allah berikan anggota tubuh dalam diri kita, fungsinya sudah jelas sebagai sarana untuk taat, bukan sekadar melihat, mendengar, melangkah, tapi semuanya itu harus tujuannya untuk taat. Karena enggak tujuan ibadah hidup di dunia ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia niki melainkan untuk beribadah. Hidup 24 jam maka harus bernilai ibadah. Berarti seandainya 1 jam dia narak nilai ibadah, iya wah tersebut rugi. Tinduk anggap sejelo semalam 3 jam tertinduk, anggap 6 jam misal. Luik laut tinduk penyakit sekedik lalu masih penyakit unin dokter sini 7 jam unin sejelo semalam adin sehat. Nah seandainya 7 jam tidur maka ndek membaca doa dinarak nilai ibadah rugi. Ayo buat tersuruh istirahat baca bismillah maka 7 jam tertinduk niki bernilai ibadah. Lalu begawe ya ndek meniati peta rezeki karena Allah, sekadar begawe ya mau berti luik lego ndek narak nilai ibadah, maka niati peta rezeki karena Allah. Congok-congok misal ternyata ada tidak luik lalu dosa terucap macam-macam tendot diam maka mau masih pahala ibadah jarin terus adin waktu yang berputar 24 jam niki ada yang tak sia-sia, maka niati ibadah dan prakteknya sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Tak sia-sia rugi dalam tercek malaikat niki cakap ngitung kita wang tebing nyawa 24 jam sejelo semalam bu kalian umur nane 50 tahun pira ratus jelo ni bu terus amal ibadah sembahyang ni semeni bu momot macam di arah nilai ibadah semeni apa tu ni berjauh menojak malaikat tulah kak jok dunia kepecuah nane den bau maka aden baik setiap waktu yang kita lewati harus berisi dengan nilai ibadah. Laula an asyqa ala ummati la faratuhuma alaihim, kalau bukan aku memberatkan terhadap umatku niscaya aku pasti pardukan 2 rakaat itu atas mereka. Ini kirun si periak nabi syariat niki mudah mundik berat bagi umatku kata baginda Rasulullah jak kewajiban 2 rakaat atau solat tahajud niki lagu berat sak wajib 5 waktu dang luik lolos apa lagi malik solat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Padahal Islam niki nilai-nilai agama ni si gampang si mudah. Ada dalam pakai istilah rukhsah. Apa kena rukhsah niki tebing keringanan ketika terdapat sebuah kepayahan, kesusahan. Misal makin lalu untuk musafir, pas lalu musafir mungkin dalam keadaan puasa Ramadan. Seandainya terberangkat sendiman subuh, baru mandi puasa. Pas jalur Jumat misal dengan berjumat sida musafir baru mandi berjumat. Ini kirun kemudahan. Terus seandainya datang waktu zuhur, ndik mau gawe zuhur di waktunya, bareh biasa. Ayaran jamak takhir. Aduh ndik mau bareh asar ni ak sembayang waktu zuhur. Kadang waktu asar niki di waktu zuhur namanya jamak takdim. Ngonek lalu 4 rakaat ala ringkas malik jaran jamak kosor lah apa tamdik terpemudah sih pokok gawe sembayang lah dik tunganjang ya Allah adukul andik dukul ya gemuk tungkil misal berbaring nyelili otak tidaya naen beh lau nyelili lambung samping kanan elek bawah. Ternyata masih enten mampu
ngalak andang adas. Berarti posisi kepala di sebelah timur, muka menghadap ke kiblat sambil rukuk sujud dengan kepala, isyarat kepala. Ternyata ibarat kena kok misah, nggih. Penandang dah kedip-kedipan isyarat. Ternyata ibak mata temisah angan mah gaduh, nggih. Ni kita pelai langsung kedua angan, ya. Susah malaikat tu. Padahal tebing mudah, ni melin super mudah. Ani kelah ibadah pokok temele gawe. Ndik mampu ni cari. Maka tidak ada tersebut dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih kanggo ndik sembahyang. Ndik nar. Seandainya pun sakit tetap kecuali lemun dengan nina sahih. Dan tok mai dah ibu-ibu seandainya puasa, ndek puasa Ramadan wajib dia ganti di hari yang lain. Nah, lemun sembahyang ndek wajib kodok. Seandainya wajib kodok lah poruk sembahyang dong poruk. Misal makin head 15 jeluh kanding kanggo sembahyang. Bu terus wajib misal kodok sembahyang. Lelah. Piram am sembahyang dong burung penyusup anak terus niki doang sak sembahyang wajib doang luwek masih kelolosan, nggih. Jadi kembali Nabi sudah mengisyaratkan ada 4 perkara seandainya gawe si dengan ini surga, wah membilangan meletama ke dalam surga lewat pintu manapun yang dia ingin. Sampai saat pertama sembahyang 5 waktu. Ikembik tersebut sembahyang 5 waktu bisa jadi ya berat gawe sembahyang ni ibu-ibu. Ni sebut gitu. Ikembik karena mungkin dalam keadaan haid pada haluah suci nyepelian dekman bersih, dekman mele mandi gitu. Atau sembahyang-sembahyang nepiaran yang seharusnya dikerjakan sepelian untuk diakhirkan atau ditinggalkan. Inilah contoh-contoh ibadah yang kalau kita perhatikan ternyata ia ringan, ia mudah. Ketika ada orang berkata lah Islam ni siluik lah waktu ni ibadah bun bandingan kanci agama arak sa ibadah menghadap kepada Tuhannya sekali seminggu, berkopok-kopok, bernyanyi-nyanyi. Islam dia karang lalu, ya jelas sebenarnya harus tekarang. Dia memberi kita rezeki, dia memberi nyawa, segera terjalik sekali seminggu, sekali sebulan. Maka layak seandainya pun sujud tiap waktu, tiap saat dia terbau jak balas nikmat daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seandainya tetu lah ndek bedetkan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj lah 50 kali terjak sembahyang. Syukur bedetkan Nabi Musa. Meskipun sutradaran Allah wahitatur, tetapi meskipun kita solat hanya 5 waktu, tetapi sama seperti orang yang solat 50 kali atau 50 waktu. Inilah rahmat Allah khusus kepada umat baginda Rasulullah. Wa fi sahih an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal laili sa'atan, sungguh sa'atun, ya, inna minal laili sa'atun, sungguhnya di antara malam, ya, ada satu waktu la yuwafiquha abdun muslimun, ya, tidaklah bertepatan akan waktu itu oleh hamba muslim yas'alullah ta'ala khaira, dia meminta kepada Allah akan kebaikan, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah pasti memberi apa yang dia minta. Ajarin setiap malam, ya, atau ada dari satu malam niki waktu yang seandainya digunakan di situ untuk berdoa kepada Allah minta kebaikan, pasti Allah akan berikan. Malam Nabi ni ya, ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan jam sekian. Inti
gunaan. Selama malam tetap meminta kebaikan. Bisa jadi saat kita minta kebaikan bertepatan dengan waktu yang mustajabah itu. Wa fi riwayatin yas'alullaha khaira minad dunya wal akhirati wa zalika fi kulli lailah. Dalam riwayat yang lain, ia meminta kepada Allah akan kebaikan dari dunia, baik urusan dunia dan akhirat, dan itu dia minta setiap malam. Niki kan tiap malam kumpul ngaji, kumpul zikir, tiap malam hendak berdoa, deman berdoa, bacaan si adik-adik niki, nggih. Doa yang dikarang oleh guru kita. Belum lagi kita berdoa sendik teman ngaji, bareh malik setelah ngaji, laipul doa. Karena kita tak tahu, bisa jadi saat doa yang kita panjatkan bertepatan dengan waktu yang mustajabah. Ya. Dan doa lamun baca dengan banyak orang, bisa jadi doa itu mudah dikabulkan. Ya. Arak dengan berdoa mungkin pakaian solah misal, ya. Terus pangkat tinggi, tapi doanya mungkin dek terkabulan, malah doa sak amak-amak biasa no iya jaga terkabulan. Ya bud. Tentu tersuruh luik berdoa kancet berjamaah. Bisa jadi orang yang dari sisi zahirnya ndek nyocok kerua jak terkabulan duk, malah iya doa sekadar kena amin buat terkabulan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Maka ndek tekanggo ngempahan orang, ya. Apalagi sampai zolimi orang, labun berdoa iya wah terkabulan doa. Awak lama terzolimi orang bu ya doa ni tak solah lah deman. Biasa ilengi wah ni berdoa mudahan saya lengi angka bahaya doa dengan sak terzolimi. Lah ndek nelek dunia lemak ya lek akhirat. Wa qala al-Mughirah bin Syu'bah qama Rasulullah, baginda Rasulullah berdiri hatta tarat qadamahu, sehingga napiaran telapak kaki beliau pecah. Artinya beliau solat malam sampai kaki beliau pecah, belaklah. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ama qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ya, bukankah Allah SWT telah mengampunimu baik dosa yang telah lalu wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa yang akan datang. Ya Rasul, lah sida kerajin sembahyang sampai bengkak kakimu, padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang sudah maupun yang akan datang. Apa jawab Nabi? Faqala, maka Nabi bersabda, apala akun abdan syakura, tentu aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sekelas Nabi doang tetap ingin menampakkan rasa syukur dalam bentuk ibadah sembahyang. Wa yazharu min makna, ya, dan nampak dari maknanya itu anna zalika kinayatun an ziyadatir rutbah, bahwa itu adalah kiasan dari bertambahnya tingkat pangkat. Fa inna syukra sababul mazid, maka sungguhnya syukur itu adalah sebab ditambah. Nabi pun, ya, rahmat ditambah, rezeki ditambah, sehat ditambah, pangkat ditambah, nilai-nilai kebaikan ditambah. Nabi mempraktekkan itu, ya, selalu bersyukur, ya, terus saya tinggi pangkat Nabi SAW. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambah kepada kalian. Wa qala salam ya Abu Hurairah aturidu an takuna rahmatullahi alaika. Kurang roh ni. Wahai Abu Hurairah, apakah engkau ingin, ya, engkau mendapat rahmat Allah alaika atasmu, hayyan, baik saat hidup, wa mayitan, atau saat akan meninggal, ya, wa makburan, atau saat dalam kubur, di dalam kubur, ya, wa mabusan, atau pada saat dibangkitkan, ya. Niki tetawari ente niki si baginda Rasulullah
beliau menawarkan Abu Hurairah, sama maknanya Nabi menawarkan kita. Wahai Abu Hurairah, wahai umatku, melem dek mau rahmat Allah saat hidup akan mati. Jadi mayitan iki bukan beda lamun mayitan sukun ya kanca mayitan. Lamun mayitan bangkit, wah mati. Lamun mayitan bisa jadi hidup atau akan mati. Jadi saat sakaratul maut rahmat Allah subhanahu wa makburan atau saat ele dalam kubur atau mabusan saat dibangkitkan. Berbicara mau rahmat Allah, kum minal laili, bangunlah dari waktu malam, fasolli, maka solatlah. Wa anta turidu ridha rabbika, dan engkau ingin mendapat ridha Tuhanmu, ya Abu Hurairah, solli, solatlah. Fi zawaya baitika, di sudut-sudut rumahmu. Yakun nuru baitika pisama, adalah bercahaya rumahmu di langit. Kanuril kaukab wan najam, seperti cahaya bintang indah ahli dunia di sisi penduduk dunia. Ketika penduduk dunia melihat bintang, langit bercahaya, langit niki si bintang. Seperti itulah penduduk langit melihat rumah-rumah yang di dalamnya ada orang yang solat sunnah, solat malam. Misal makin bapak ibu-ibu istirahat selesai tengah jam 3 jam 4 sembahyang tahajud, maka penghuni langit melihat cahaya elek balik niki, seperti penduduk bumi melihat langit yang bercahaya dengan bintang-bintang. Berarti oh balik ni bercahaya barat bintang, berarti ya sembahyang malam. Wa qala sallallahu alaikum bi qiyamil lail, wajib atas kalian ya, bangun malam. Fa innahu da'bu sholihin, maka sungguhnya bangun malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Fa inna qiyamal lail, maka sungguhnya bangun malam itu qurbatun ilallah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Wa takfirul lizunub, dan cara pengampunan terhadap dosa. Wa matradatul lidda'i anil jasad, dan juga cara menolak dari penyakit-penyakit dari jasad. Ternyata cara menyehatkan jasad lewat solat malam. Wa manhatun anil ismi, dan pencegah dari dosa. Lah ilui kasihan, ibarat belewat obat ini menyehatkan tubuh, memutihkan kulit, menyegarkan awak, misalnya abu terbeli kasiat ngeluik atau penyakit-penyakit, menghilangkan asam urat, kolesterol, penyakit-penyakit ni dan seterusnya. Milih terbeli pira-pira aja. Saya ingat ni terberidap penyakit ni. Maka dengan solat malam, masya Allah, kelebihan baru niki mendekatkan kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit awak, mencegah dosa. Wa qala sallallahu ma min imri'in takunu lahu salatun bil lail, tidaklah dari seorang ya, yang adalah ia salat bil lail, maksud tidaklah seseorang itu yang terbiasa melakukan salat malam. Pagolabahu alaihan naum, maka tidur itu atau rasa kantuk itu mengalahkannya sehingga dia tidak melakukan salat. Lagu itu terbiasa, lagu tumben si kelelahan, bu lolos. Illa kutiba lau ajru salati, melainkan dia ditulis untuknya pahala solatnya. Meskipun dek entuis sembahyang, lagu tetap tercatat sebagai orang yang melakukan solat malam. Atau sekadar terniat, ya Allah bareh ngase sembahyang tahajud, lagu lolos tercatat sebagai orang yang menunaikan solat malam. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi, dan adalah tidurnya itu adalah bonus untuknya, sedekah lah. Itidam lagu mau pahala sembahyang, ayo tak mai ni berarti bonus ya, sedekah dari Allah SWT. Mau tidam lagu mau pahala sembahyang bagi orang yang punya azam
untuk ingin bangun malam. Atau yang terbiasa solat malam lagu saking lelah lolos, maka mendapat pahala solat. Wa qala salam li Abi Zar. Lemak sambung macam solat, okay? Episod berikutnya, okay? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebelum mulai berzikir, biasa kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid Uminah, dan kepada selepuan inamat keluarga yang meninggal dunia, terkhusus kepada jamaah-jamaah. Makin niki informasi salah satu pengurus jamaah, ketua cabang pemangkat, meninggal dunia. Sampun yang terima undangan lagu lemak jeluhat hall elek peperek. Seandainya tendik mau, bapak mungkin piaran punya waktu, yang berkesempatan hadir, sila kita hadir, ramaikan untuk saling mendoakan, untuk mengikuti solat jenazah. Mulai langan jam pir Zuhur, pemakaman jam 2, di masjid pemangkat. Tentu mudah-mudahan selepuan keluarga jamaah yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada tiang pelunggu sami, mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan dalam ketaatan sampai akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kepada bijajarit, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan khusus kepada jamaah tiang yang berinfak, bersodakoh, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal jariah. Dan kepada gubuk yang kita tempati hal niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan Allah permudah rezekinya, yakni rezeki yang halal dan thayyibah. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi